Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan sosok pahlawan nasional yang dikenal sebagai pemimpin Perang Jawa selama 5 tahun untuk melawan penjajahan Belanda. Perlu diketahui, Perang Jawa atau Perang Diponegoro berlangsung mulai tahun 1825 hingga 1830. Sejarah Pangeran Diponegoro banyak diketahui oleh masyarakat dari perang ini. Perang tersebut menewaskan banyak orang ketika pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dari Belanda berusaha mengalahkan penduduk. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran. Sedangkan pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Perang Diponegoro menjadi salah satu bagian perubahan yang besar di Indonesia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antawirya lahir di Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 1785. Ia adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya merupakan seorang garwa ampean atau selir bernama Raden Ayu Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahar, yang akhirnya ia diberi gelar pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1812, ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Silsilah dari garis ayah. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, yakni seorang Raja Mataram di Yogyakarta, dengan nama asli Gusti Raden Mas Suroyo, lahir tanggal 20 Februari tahun 1769, meninggal tanggal 3 September 1814. Gusti Raden Mas Suroyo naik tahta 2 kali, yaitu pada periode pertama Desember 1810 sampai September 1811. Periode kedua, 19 Juni 1812 sampai 3 November 1814. Gusti Raden Mas Suroyo naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Sanapati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 3 ing Yogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengkubuwono III juga memiliki nama Raja Putro Narendro Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro atau Pangeran Wali. Sultan Hamengkubuwono III menikah dengan Bendoro Raden Ayu Mangkarawati. Sultan Hamengkubuwono III adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Raden Mas Sundoro, yakni Raja kedua Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Raden Mas Sundoro memerintah selama 3 periode, yaitu periode pertama pada Maret 1792 sampai Desember 1810, periode kedua September 1811 sampai 19 Juni 1812, dan pada periode ketiga 18 Agustus 1826 sampai 3 Januari 1828. Raden Mas Sundoro naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping kalih ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga, ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh. Masa jabatannya yang kedua adalah yang paling singkat dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta.
Sri Hamengkubuwono II adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Raden Mas Sujana, diberi gelar Pangeran Mangkubumi pada tanggal 29 November 1730, yakni Raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang menikah dengan Kanjeng Ratu Kadipaten. Beliau bertahta pada tanggal 13 Februari 1755 dan tahta berakhir pada tanggal 24 Maret 1792. Berdasarkan perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram dibagi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi bertahta menjadi raja pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Ngarson dalem sampeyan dalem engkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloku Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah engkang jumeneng kaping satunggal ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditempati pertama kali pada tanggal 3 Suro tahun Jumakhir 1682 tahun Jawa atau 7 Oktober 1756 tahun Masehi. Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta selama 37 tahun. Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah putra dari Raja Amangkurat IV atau Raden Mas Surya Putra yang menikah dengan Mbok Ajeng Tejowati atau Mas Ayu Tejawati. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Pangeran Diponegoro bernama Bendoro Raden Ayu Mangkorowati, yaitu seorang garwa ampean atau istri non permaisuri atau selir yang berasal dari Pacitan. Bendoro Raden Ayu Mangkorowati adalah selir keempat Sultan Hamengkubuwono III. Bendoro Raden Ayu Mangkorowati adalah putri dari Kanjeng Jimat atau Wonokeling 12. Kanjeng Jimat adalah putra dari Ki Ageng Jayanudin atau Wonokeling 11. Ki Ageng Jayanudin adalah putra dari Ki Ageng Rajudin atau Wonokeling 10. Ki Ageng Rajudin adalah putra dari Ki Ageng Sabarudin atau Wonokeling ke-9. Ki Ageng Sabarudin adalah putra dari Ki Ageng Sanudin atau Wonokeling ke-8. Ki Ageng Sanudin adalah putra dari Ki Ageng Puring Bairakas atau Wonokeling ke-7. Ki Ageng Puring Bairakas adalah putra dari Ki Ageng Mendole atau Wonokeling ke-6. Ki Ageng Mendole adalah putra dari Ki Ageng Puring Toyo atau Wonokeling ke-5. Ki Ageng Puring Toyo adalah putra dari Ki Ageng Sambi Gumelar atau Wonokeling ke-4. Ki Ageng Sambi Gumelar adalah putra dari Ki Jati Gumelar atau Wonokeling ke-3. Ki Jati Gumelar adalah putra dari Ki Purbengkoro atau Wonokeling 2. Ki Purbengkoro adalah putra dari Ki Ageng Wonokeling pertama. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, rajin membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Daripada masalah pemerintahan keraton, ia lebih tertarik kepada masalah-masalah keagamaan. Itulah yang membuatnya dapat membaur dengan rakyat. Selain itu, ia tak ingin tinggal di keraton dan malah memilih tinggal di Tegalrejo berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir. Ia pun menolak permintaan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk diangkat menjadi raja. Pasalnya, di lingkungan kerajaan pada saat itu, yang biasa dinobatkan menjadi raja adalah hanya anak dari permaisuri. Awal mula terjadinya perang Diponegoro adalah ketika sang pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan.
Pada tahun 1821, para petani lokal menderita diakibatkan penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda, Perancis, Jerman, dan Inggris. Gubernur Hindia Belanda, Godard van de Capellen, mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa tanah yang disewa oleh orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada para pemiliknya pada tanggal 31 Januari 1824. Namun, sang pemilik wajib memberikan kompensasi kepada para penyewa lahan. Pada tanggal 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Pangeran Diponegoro memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Amarah Pangeran Diponegoro memuncak setelah Patih Danurejo atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api di atas makam leluhurnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Mei 1825, di mana Hendrik Smithshire, yang merupakan Presiden Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, memutuskan memperbaiki jalan kecil di Yogyakarta. Proses pembangunan dilakukan dari Yogyakarta ke Magelang. Patok-patok dipasang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Patih Danurejo tidak memberitahu pada pangeran tentang patok itu. Patok-patok tersebut kemudian diganti menjadi tombak untuk pernyataan perang. Sebelum perang dimulai, pada 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda. 2 bupati tersebut diminta menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Kediaman Pangeran Diponegoro dirusak dan dibakar. Namun, keluarga dan pasukan bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri dan berhasil lolos. Mereka sampai di Desa Dekso, Kabupaten Kulon Progo, sampai kemudian perjalanan diteruskan ke arah selatan. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke daerah perbukitan Selarong. Beliau menjadikan Goa Selarong sebagai markas besar. Goa Selarong berada 5 km dari arah barat kota Bantul yang terletak di Dusun Tentolan, Lor Guosari, Pajangan, Bantul. Pangeran Diponegoro juga menempati Goa Kakung yang berada di sebelah barat dan digunakan sebagai tempat pertapaan. Perang di Tegalrejo berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro bersama petani dan golongan priayi menyumbangkan uang dan barang-barang untuk dana perang. Sebanyak 15-19 pangeran bergabung dengan Diponegoro untuk berperang. Mereka memakai semboyan sadumuk batuk sanyari bumi ditoke tekan pati, yang artinya sejari kepala atau sejengkal tanah dibela sampai mati. Perang Tegalrejo juga menjadi perang jihad melawan Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan sosok religius yang dikeluarkan dari istana karena Belanda. Letnan Jean Nicolas de Thierry menggambarkan penampilan Pangeran Diponegoro. Beliau memakai sorban berwarna putih dan busana gaya Arab. Pertempuran semakin sengit ketika suatu wilayah dikuasai Belanda di siang hari. Kemudian ketika malam hari, wilayah tersebut direbut kembali oleh pribumi. Peperangan besar oleh rakyat pribumi dilakukan ketika musim hujan. Para senopati bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Ketika musim hujan, Gubernur Belanda melakukan usaha seperti gencatan senjata dan berunding. Hujan deras di daerah tropis menyebabkan pasukan Belanda terhambat. Pasukan ini terkena malaria, disentri, dan penyakit yang menyebabkan kondisi fisik melemah. Belanda akhirnya menyebarkan provokator
dan mata-mata yang berada di desa dan kota. Provokator ini untuk menghasut dan memecah belah anggota keluarga pangeran dan pasukan. Tetapi pejuang pribumi tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 1827, Belanda menyerang Pangeran Diponegoro hingga pasukan Diponegoro terjepit. Belanda menggunakan sistem benteng untuk menyerang Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1829, Kyai Mojo, pemimpin spiritual yang membantu pemberontakan, dan Pangeran Mangkubumi serta panglimanya Alibasah Sentot Prawiro Dirjo ditangkap menyerah kepada Belanda. Belanda juga melakukan perang saudara antara pihak keraton. Hal ini membuat beberapa orang berpihak pada Diponegoro dan ada yang melawan. Kemudian, pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap pasukan Diponegoro di Magelang. Mereka melakukan siasat dan berunding. Akhirnya, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukannya dilepaskan. Kemudian, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi Utara atau Manado. Sebelum diasingkan ke Manado, Diponegoro sempat disekap di penjara bawah tanah Staduis. Kemudian, beliau dipindahkan ke ujung Pandang atau Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro tidak hanya dikenal dengan perang melawan Belanda, namun juga perang melawan orang-orang keraton yang berpihak kepada Belanda. Setelah perang Diponegoro berakhir, pihak raja dan bupati tunduk dan menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, Warok Brotodiningrat III. Akhir perang ini menegaskan dan membuktikan bahwa betapa berkuasanya Belanda atas Pulau Jawa pada masa itu. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada Pangeran Diponegoro sesuai dengan SK Presiden Republik Indonesia nomor 08087-TK-1973 pada tanggal 6 November 1973. Gelar ini diberikan untuk menghormati dan mengapresiasi perjuangan Pangeran Diponegoro dalam peristiwa Perang Jawa atau yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Untuk menghargai dan mengenang jasa pahlawan, nama Pangeran Diponegoro dijadikan nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta, dan Pangeran Diponegoro juga dibuatkan sebuah monumen yang menghiasi pelataran di Monas. Pangeran Diponegoro memiliki 24 orang anak dan 9 orang istri. Berikut nama-nama istri dan anak-anaknya. Yang pertama, Raden Ayu Retno Madu Brongto, menikah pada tahun 1802. Raden Ayu Retno Madu Brongto adalah putri kedua Kiai Gede Dadapan di Tempel Sleman, dekat perbatasan Kedu, Yogyakarta. Raden Ayu Retno Madu Brongto wafat sebelum penyerbuan Belanda ke Tegalrejo sekitar tahun 1814. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Retno Madu Brongto, Pangeran Diponegoro memiliki anak yang pertama, Raden Mas Muhammad Ngarip atau Diponegoro Anom atau Pangeran Abdul Majid, lahir pada tahun 1809. Yang kedua, Raden Mas Sodewo atau Raden Mas Singlon Pangeran Alip atau Demang Noto Dirjo, lahir pada tahun 1810. Yang ketiga, Raden Mas Dipo Atmojo atau Raden Mas Dipo Kusumo atau Pangeran Abdul Aziz, lahir pada tahun 1815. Istrinya yang kedua bernama Raden Ayu Retna Kusumo atau Raden Ayu Supatmi,
menikah pada tanggal 25 Februari tahun 1807. Raden Ayu Supatmi adalah putri Raden Tumenggung Notowijoyo III, Bupati Panolan, Jipang. Pernikahan ini atas kehendak Sri Sultan Hamengkubuwono III. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Retnakusumo, Pangeran Diponegoro memiliki anak yang pertama Raden Suryo Atmojo atau Kanjeng Pangeran Anom Diponegoro, lahir tahun 1807. Yang kedua, Kanjeng Pangeran Adipati Diponingrat, lahir tahun 1808. Dan yang ketiga, Raden Ayu Joyo Kusumo. Istrinya yang ketiga bernama Raden Ayu Retno Dewati, menikah pada tahun 1808. Raden Ayu Retno Dewati adalah seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Pernikahan ini terjadi setelah Pangeran Diponegoro bertapa di pantai selatan dan merasa bertemu dengan Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Maka kemudian istrinya diberi nama Retno Dewati yang menurut mitos menjadi nama lain Nyai Roro Kidul sebelum dia menjadi penguasa di Laut Selatan. Raden Ayu Retno Dewati meninggal hampir bersamaan dengan Raden Ayu Retno Madubrongto sekitar tahun 1814. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Retno Dewati, Pangeran Diponegoro memiliki anak yang pertama Raden Ayu Munteng atau Raden Ayu Gusti. Yang kedua, Raden Ayu Impun atau Raden Ayu Basah Mertonegoro. Istrinya yang keempat bernama Raden Ayu Citrawati, menikah pada awal tahun 1810. Raden Ayu Citrawati adalah putri Raden Tumenggung Ronggo Parwiro Sentiko dengan salah satu istri selir. Tidak lama setelah melahirkan anaknya, Raden Ayu Citrawati meninggal dalam kerusuhan di Madiun. Bayi yang baru saja dilahirkan kemudian dibawa oleh Ki Tembi, seorang sahabat Pangeran Diponegoro, untuk diasuh. Diberi nama Singlon yang artinya adalah nama samaran, sehingga bayi tersebut terkenal dengan nama Raden Mas Singlon atau Pangeran Alip. Lahir pada tahun 1810. Istrinya yang kelima bernama Raden Ayu Maduretno atau Raden Ayu Diponegoro atau Bendoro Raden Ayu Ontowiryo atau Antawirya atau Ratu Kedaton, menikah pada tahun 1814. Raden Ayu Maduretno adalah putri dari Raden Rangga Prawiro Dirjo III dengan Ratu Maduretno atau Putri Hamengkubuwono II. Jadi Raden Ayu Maduretno saudara seayah dengan Sentot Prawiro Dirjo, tetapi lain ibu. Pada tahun 1826, ketika Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Sultan di Dekso, Raden Ayu Maduretno diangkat menjadi permaisuri. Namun karena sakit, beliau meninggal pada tahun 1828. Ketika menikah dengan Raden Ayu Maduretno, istri pertama dan keempat sudah meninggal. Sedangkan istri kedua lebih senang tinggal di istana, sehingga terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara Pangeran Diponegoro dengan Raden Ayu Retno Kusumo atau istri yang kedua. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Maduretno, Pangeran Diponegoro memiliki anak yang pertama Raden Mas Jonet Dipomenggolo, lahir pada tahun 1815. Yang kedua Raden Mas Rob atau Raden Mas Rap, lahir pada tahun 1816 dan wafat pada tahun 1894. Istrinya yang keenam bernama Raden Ayu Retnaningsih, menikah pada tahun 1822. Raden Ayu Retnaningsih adalah putri Raden Tumenggung Sumo Prawiro, Bupati Jipang, Kepadangan. Kelak, Raden Ayu Retnaningsih inilah
yang mengikuti Pangeran Diponegoro dalam pengasingan. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Retnaningsih, Pangeran Diponegoro memiliki beberapa orang anak, yaitu yang pertama Raden Mas Kindar atau Pangeran Abdurrahman, lahir tahun 1832. Yang kedua, Raden Mas Sarkuma, lahir 1834. Yang ketiga, Raden Mas Mutawaridin atau Pangeran Abdurrahim, lahir tahun 1835. Yang keempat, Raden Ayu Putri Munadima atau Raden Ayu Setio Kusumo, lahir tahun 1936. Yang kelima, Raden Mas Ramaji atau Pangeran Abdul Ghafur. Yang keenam, Raden Mas Dulkabli atau Pangeran Abdul Ghani, lahir tahun 1936. Yang ketujuh, Raden Mas Rajab atau Abdul Rajab atau Pangeran Abdul Rajab. Istrinya yang ketujuh bernama Raden Ayu Retna Kumala, menikah pada tahun 1825. Raden Ayu Retna Kumala adalah putri dari Kiai Guru Kasongan. Selain Pangeran Diponegoro pernah menjadi santri di pondok pesantren di Kasongan, Kiai Guru Kasongan inilah yang menjadi pelindung dan penjamin suplai kebutuhan pokok Pangeran ketika ada di Gua Selarong. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Retna Kumala, Pangeran Diponegoro mendapat beberapa orang anak. Yang pertama, Raden Ayu Hangreni Mangunjaya. Yang kedua, Raden Ayu Herju Merot. Yang ketiga, Raden Ayu Herju Minten. Istrinya yang kedelapan bernama Raden Ayu Retna Ningrum. Raden Ayu Retna Ningrum menikah pada tahun 1828 setelah Raden Ayu Maduretno meninggal. Raden Ayu Retna Ningrum adalah putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana II. Pernikahan ini adalah permintaan dari Raden Ayu Maduretno ketika beliau dalam keadaan sakit keras dan akhirnya meninggal. Raden Ayu Retna Ningrum sempat ikut Pangeran Diponegoro dalam perjalanan dari Magelang, Ungaran, dan sampai ke Semarang. Namun karena sakit atas kehendak Pangeran Diponegoro, ia diminta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 5 April tahun 1830. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Retna Ningrum, Pangeran Diponegoro memiliki beberapa anak, yaitu yang pertama, Raden Ayu Ponco Kusumo, tercatat di Tepas Darah Dalem. Yang kedua, Raden Ayu Potmo Dipuro. Yang ketiga, Raden Ayu Mangku Kusumo. Istrinya yang kesembilan bernama Syarifah Fatimah Wajo. Syarifah Fatimah Wajo adalah putri dari Datuk Husain, seorang wanita dari Wajo, Makassar. Saat ini, seluruh keturunan Pangeran Diponegoro hidup tersebar di Indonesia, bahkan di luar negeri, termasuk Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda. Demikianlah silsilah dan biografi Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Antawirya atau Bendoro Raden Mas Mustahar yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.